Oke, play. Oke, bro, selamat datang. Selamat datang. Selamat siang, selamat siang. Oke, saya di sini sebagai host yang ingin membawakan sebuah podcast bersama bintang tamu kita. Ada Tommy Purbawadnata dan Vanes Wisniadi. Oke, kita panggil saja biar akrab, kita panggil Bung Tom dan Bung Vanes ya guys. Iya. Oke, kita panggil saja. Jadi saya ini ingin menanyakan kalian tentang Anda kan sudah menjadi mahasiswa Anda. Jadi kalian ini telah menjadi mahasiswa dan saya ingin menanyakan suatu bagaimana itu tentang mahasiswa, ruang lingkup mahasiswa yang umum saja, tidak apa. Oke? Oke. Dari pertanyaan pertama, saya ingin bertanya dulu kepada Bung Tommy. Oke, bagaimana perasaan Anda menjadi mahasiswa? Perasaan saya menjadi mahasiswa itu ada manis pahitnya. Di mana manisnya kita bisa mendapatkan pengalaman baru yang kita tidak dapatkan di luar sana. Dan pahitnya itu salah satunya di mana tugas kita sangat padat. Tugas kita menumpuk dari dosen-dosen. Jawaban yang sungguh menarik. Iya. Oke, lanjut ke narasumber kita. Oke, Bung Vanes. Pengalaman menurut saya sebagai mahasiswa itu sangat berbeda dengan pas sebelum masuk kuliah. Saya masih SMA. Waktu bangku SMA ya. SMA, ya. Bagaimana sifatnya masih childish, masih kanak-kanakan. Oke, jadi bagaimana? Apa perubahan yang Anda rasakan? Dari segi perubahan itu kayak kita lebih kayak dewasa gitu maksudnya. Kayak lebih waktu-waktu itu kayak kita lebih hargai gitu dari tidak membawa waktu dari masa-masa sebelum kuliah. Dan pertemanan juga lebih berbeda, Lebih disiplin. Jadi dalam segi sosial, segi aspek Iya. pertemanan Ya. maupun sifat childish atau kekanak-kanakan itu dibuang Iya, semua. dibuang semua. Oke. Semakin dewasa, Semakin dalam dewasa, berpikir. Menarik. Oke, kita lanjut saja. Saya ingin bertanya, kan memang kamu bagaimana perasaan Anda? Kita sudah jawab kan, Iya. sudah bertanya, kita sudah tanya, kita sudah tahu semua. Iya. Tapi apa sebab Anda menjadi mahasiswa? Kira-kira Bung Tommy, Anda jauh-jauh datang dari Kamboja sana, kenapa Anda jadi mahasiswa? Alasan mengapa kita menjadi mahasiswa karena kita ingin menuntut ilmu di sebuah kampus yang kita tidak dapatkan di SMA. Oh. Dan alasan lainnya juga kebanyakan orang itu hanya ingin mencari namanya ijazah. Ijazah terkadang orang berpikir ingin mencari ijazah karena supaya bisa kerja. Jawaban yang cukup memuaskan ya dari saudara kita Bung Tommy. Oke, lanjut aja ke Bung Vanes. Kira-kira kenapa Anda bisa menjadi mahasiswa? Apa tujuan Anda? Apa alasan Anda menjadi mahasiswa? Saya menjadi mahasiswa karena saya ingin memperdalam ilmu yang saya ingin pelajari. Jadi saya kan senang bagian IT kan, terus saya harus berkuliah di situ untuk lebih memperdalam lagi. Karena hobi. Ya, hobi saya. Karena hobi. Oh, memang ya. Sekarang itu berpendidikan itu atau kita berkuliah itu kita dapat juga meluangkan hobi kita berarti. Nah, Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi dari Bung Vanes, ya. bagaimana kehidupan Anda menjadi mahasiswa? Apa yang Anda rasakan ketika Anda menjadi mahasiswa itu? Bagaimana kehidupan Anda? Kehidupan saya menjadi mahasiswa ini kayak semakin lebih dewasa gitu, terus kayak semakin padat jadwal gitu, terus kan Lebih mengetahui manis Iya. dan pahitnya kehidupan. ya kayak hal-hal yang masa-masa kecil kayak anggap kayak Semuanya menyenangkan. ya menyenangkan, pas sudah dewasa kayak biasa-biasa aja. Ya. Iya, betul dulu itu kita nonton Teletubbies itu semua senang. Iya, senang. Tapi kita sekarang lihat orang-orang nonton kartun itu ngapain nonton Terlalu kartun? anak kekanak-kanakan. Iya, Biasa aja sih. Kekanak-kanakan Iya. nonton kartun gitu. Oke, bagaimana kehidupan mahasiswa Anda, Bung Tom? Kehidupan
Iya. menyangkut kehidupan, perubahan kehidupan atau Iya, bisa jadi perubahan kehidupan Anda. perubahan kehidupan sih kita semakin berpikir, pemikiran kita semakin dewasa. Dalam ibarat contohnya sebelum kita menjadi mahasiswa itu pemikiran pemikiran kita itu masih kanak-kanakan. Jadi transisi dari SMA ke bangku kuliah itu sungguh terasa. Sungguh terasa, luar biasa terasa. terasa ya. Terasa perubahannya Iya. dari sikap dan disiplin. Benar sekali ya. Ternyata apa yang kita rasakan dulu waktu SMA, SD, SMP, di bangku TK semua terasa menyenangkan, bahagia dan damai dan sentosa. Tapi seketika masuk ke bangku kuliah, yang dimana kita dipaparkan oleh jadwal yang begitu keras, Dan ya, apalagi ada yang bekerja ya, ada yang bekerja kan di atas sebelah kita, ada yang ingin membayar SPP, dia makanya dia bekerja atau gimana, maka dia kuliah. Jadi dia memanfaatkan Waktu yang kosong begitu disiplin. Dia mengatur waktu. Dia mengatur waktu antara kuliah dan bekerja, dia sangat mengatur waktu. Oke. Sekarang kita masuk ke sesuatu yang sensitif mungkin bagi Anda semua. Mungkin kita sensitif karena ini kan menyangkut ke hubungan pribadi kan. Mungkin kita ingin tanya saya dulu dari Bu Vanes. Jadi bagaimana kehidupan asmara Anda ketika Anda berada di bangku perkuliahan? Kira-kira Bu Vanes. Kalau untuk saya, untuk sekarang ini kayak saya lebih memilih untuk jomblo. Bukan saya karena tidak laku, tapi mungkin karena saya mungkin jelek juga. Tapi sangat merendahkan diri. Tapi karena saya lebih fokus ke perkuliahan dulu, saya fokus ke pendidikan. Jadi Anda lebih fokus kepada pendidikan dan karir daripada dibagi dua oleh perempuan. Iya. Kalau dari Bung Tommy bagaimana Anda? Apakah Anda mempunyai pacar sekarang? Kalau untuk saya pribadi sampai saat ini sih belum mempunyai pasangan. Alasannya bukan karena mau atau tidak mau, tapi alasannya memang saya sudah berprinsip untuk tidak berpacaran sampai menikah. Masya Allah. Insyaallah. Ini sangat hebat ya guys ya. Ini sangat religius. Jadi Anda lebih memilih fokus dan Anda memang menaati agama Anda kan? Oke, berarti Anda menaati agama Anda dan memang ya nama dalam asmara itu kita bisa terjerumus. Kita ditipu oleh perempuan, dimanfaatkan kan, apalagi kita laki-laki kan. Sebagai mungkin nanti kalau kita berkeluarga, kita akan menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Jadi mana kita itu bukan mereka pasti cari uang, pasti kita yang cari cuan. Kalau kita sekarang masih bahagiakan anak orang lain yang belum tentu jadi pasangan kita, istri kita atau yang lain-lain, sebuah ketololan yang luar biasa, percumaan yang luar biasa. Apalagi kelemahannya laki-laki itu, memang laki-laki dia adalah makhluk yang kuat, tapi kelemahannya laki-laki karena wanita. Karena wanita, dia sangat lemah kepada wanita. Sangat berbobot ya guys ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang bagaimana ini mungkin akan terjadi di setiap oleh mahasiswa itu pasti akan ada perbedaan mungkin. Bagaimana Anda menghandle ekonomi Anda? Menghandle dalam kehidupan bermahasiswa ini. Bermahasiswa. Kan Anda kan mungkin di kampung kan itu beda kan. Anda tinggal di kampung. Sekarang tinggal di kota ini kan Anda ngekos mungkin. Mungkin saya mau dengar dulu dari sudut pandang Anda kan dari kos kan? Pokoknya sudut pandang dari anak kos bagaimana? Itu kita semakin menghemat uang yang kita gunakan. Menghemat bagaimana cara kita mengatur keuangan agar tidak cepat habis, karena kita mengetahui juga bahwa orang tua di kampung itu bekerja keras. Mereka banting tulang, sedangkan kalau kita di kota bersenang-senang, berfoya-foya, artinya kita berdurhaka kepada kedua orang tua. Tidak menghargai kerja keras dan banting tulang orang tua yang di kampung sana. Jadi keinginannya orang tua supaya kita belajar baik-baik. Dia banting tulang, dia usaha agar kita
semakin semakin pintar, cerdas, tapi ujung-ujungnya tidak sesuai dengan investasinya. Wah. Iya. Jadi apa yang dituai, apa yang ditanam, Iya, maka yang dipanen tidak sesuai. iya, tidak sesuai. Kira-kira ekspektasi dari seorang orang tua itu Iya. bahwa anak dia itu di kota sana dia begini. Iya, bekerja, Dia itu kuliah dengan baik. iya, berkuliah dan baik. Tapi misalnya kalau ada mahasiswa, saya pernah mendengar ya mahasiswa Iya. yang ada di suatu universitas, kita tidak sebut aja namanya. Dia itu orang tuanya di kampung. Dia berada di perkuliahan. Dia mengatakan bahwa saya itu ada pembayaran ini, ada pembayaran ini. Ternyata dia sama sekali nihil dan tidak didaftarkan bahwa saat wisuda. Dia tidak dipanggil namanya karena kenapa? Dia tidak pernah masuk kelas dan tidak pernah membayar uang SPP maupun pembangunan. Dia menghabiskan uangnya untuk berfoya-foya. Ini yang kita harus waspadai. Iya. Ya, itu dari sudut pandang seorang anak kos atau orang yang jauh merantau. Kita sekarang saudara Vanish atau Bung Vanish, kita bagaimana sudut pandang Anda ketika Anda kan memang orang tetap di sini? Iya. Bagaimana Anda perkuliahan Anda itu? Bagaimana Anda mengatur keuangan? Apakah tidak terlalu sulit atau bagaimana? Atau memang Anda pasti ada juga perubahan walaupun tidak secara signifikan, akan tetapi ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Itu bagaimana? Keuangan, keuangan. Iya, bagaimana Anda mengatur keuangan? Saya kan bedakan tidak kos, Iya. tidak masih terus. Kalau untuk keuangan itu saya lebih kayak ada punya penghasilan sendiri gitu. Oh. Kalau untuk orang tua kan hanya membantu pas pembayaran Pembayaran SPP. Kalau saya untuk yang lain itu saya bayar sendiri. Berarti kalau uang jajan begitu, Ya. itu bagaimana? Oh, beda berarti. Iya, Uang iya. untuk pembayaran sekolah masih ditangguhkan oleh orang tua. Ya. Ketika uang jajan atau bagaimana itu masih ditangguhkan Masih di sendiri. ditanggung sendiri, yes. Oh, berarti sudah mengingatkan. Ya, maksudnya yang ini juga bukan memberatkan, tapi memang kan jadwal perkuliahan dia kan memang Iya, berbeda. sangat padat kan? Padat. Gimana jadwal perkuliahannya itu bagaimana ya? Kan jadwal perkuliahan itu bagaimana banyaknya UMKM atau usaha menengah itu, mereka itu ingin mencari pegawai, akan tetapi dia tidak mau mencari dari mahasiswa. Karena kenapa? Jadwal mahasiswa itu tidak teratur Tidak teratur. ada dan cenderung berpindah-pindah dari lokasi kan. Iya. Misalnya kadang-kadang Iya. kira-kira dosen ini tidak masuk hari ini dan dia memindahkan ke hari lain atau bagaimana. Betul. Jadi ya kadang-kadang itulah. Oke. Masuk lagi sekarang ke mungkin kita ke penghujung pertanyaan. Ini sebagai mahasiswa yang baik, kita itu harus mewariskan apa kata-kata kita ini untuk mahasiswa yang ingin menjadi mahasiswa. Maksudnya orang yang ingin menjadi mahasiswa, dari adik-adik kita yang SMA kelas terakhir, mungkin ada yang ingin berkuliah. Jadi bagaimana ini? Apa kata-kata Anda, Bung Tommy, untuk adik-adik Anda yang ingin menjadi mahasiswa, yang ingin berkuliah? Apa kira-kira pesan Anda? Pesan-pesan saya tetap berusaha, berjuang. Jangan gampang berputus asa karena di awal-awal kita menjadi maba, apalagi di jurusan teknik, pasti itu sangat berat. Sangat beratnya sangat beratnya maksudnya di dalamnya pasti ada yang namanya pengkaderan. Pengkaderan itu Ospek ya. ya ospek. Dan sebagian orang mungkin itu menganggap adalah sebuah penyiksaan, tapi sebenarnya itu adalah pendidikan. Kita dilatih bagaimana agar kita bisa menghargai waktu, berdisiplin dengan baik, lebih berdisiplin contohnya. Oke. Bagi Bung Vanish, apa kata-kata Anda untuk adik-adik Anda yang ingin menjadi mahasiswa? Oke, Bung Vanish. Untuk adik-adik yang mau menjadi mahasiswa, persiapkan diri kalian memilih universitas yang sesuai dengan Kemampuan Anda. kalian Atau hobi ya? ya bisa. Terus sesuai dengan minat bakat kalian dan gitu. Ini kayak tren Hi kids, this is your dad, this is your mom. Ya, tapi ini kan Hi kids, this is your brother and your sister. Kita itu adalah mahasiswa dan kita berpesan bagi Anda
untuk menjadi sosok yang kuat karena Anda akan menggapai dunia yang keras yang dimana Anda akan kaget karena SMA dan kuliah itu berbeda, benar kan? Sangat berbeda. Anda mungkin merasakan kesenangan, cinta monyet dan lain-lain dalam SMA, dalam bangku perkuliahan. Tapi ketika Anda mendengar kata maha dalam siswa, maha berarti maha besar, artinya Anda yang paling dalam siswa, paling dalam siswa, Anda akan merasakan perbedaan menjadi siswa. Iya, betul. Betul kan? Oke. Kata-kata bagi kita mungkin dari penutup untuk host dan untuk sekalian kita bagi para mahasiswa tetap kuat, tetap tabah dan tetap tegar. Sekarang sudah semester berapa? Semester 7. Oh, sudah mendekat lagi ya skripsinya. Jadi tetap tabah saja. Walaupun bagaimana hidup ini ada tetap cobaan dan bagaimanapun kita usahakan dengan kepala dingin untuk menjalaninya. Kita menjalaninya walaupun bagaimana mungkin ada asdos atau dosen yang tiba-tiba berspam tugas bagaimana tetap jalani saja karena kalau kita menjalaninya itu akan mengalir layaknya sungai yang tetap akan bermuara. Oke. Sekian dari kami semua. 1, 2, 3 and close. Oke.